Lanjut Bu Sagung. Hari ini Oke, hari ini kita kita mau bahas apa nih? bahas tentang aborsi ya. Aborsi. Ah, Aborsi, ya ini kan salah satu masalah yang sangat lekat dengan etik di Indonesia, ya. iya Dan betul. ternyata kalau berbicara tentang aborsi saja, definisinya juga bisa ada yang cukup beragam. Kalau Mm-mm. definisi medis ada, mungkin definisi para tokoh agama mungkin lain lagi. Terus Mm-mm. belum lagi menyangkut aspek legal tindakannya juga di negara satu dengan negara yang lain bisa Berbeda, berbeda-beda. iya. Terus pilihan orang itu maksudnya sikap orang menyikapi aborsi, ada yang namanya pro choice, ada yang namanya pro life. Pro life itu Mm-mm. artinya ya pokoknya nggak setuju aja gitu. Jadi Oh, bayinya harus dilindungin begitu. Sementara pro choice itu lebih kepada karena hak dari tubuh itu yang menentukan adalah perempuan, silakan perempuannya disadari dulu apa pilihannya. Kalau ternyata choice-nya adalah lanjut, kalau enggak silakan dilakukan tindakan pengguguran kandungan yang aman. Jika memang secara undang-undang aturan negaranya membolehkan, ya pasti pilih apa namanya tidak akan bermasalah akhirnya. Tapi hmm. kalau di tempat lain kayak di Indonesia kan ada batasan-batasan yang berkaitan kemudian dengan hukum. Nah nanti Iya, iya, Ibu iya. Sagung silahkan membahasnya juga dari sisi atau irisan-irisan hukumnya begitu ya. Oke, ya. Jadi jadi gini dulu nih Bu Sagung, apa itu aborsi saya jelasin dulu ya. Siap. Uh, ya, jadi aborsi itu sebenarnya kasarnya adalah penghentian kehamilan uh, pada janin yang dikandung, yang kalau dihitung misalnya sudah dikeluarkan kehamilannya berhenti, tetapi kalaupun di usia itu dilanjutkan atau di berat tertentu dilanjutkan, dia nggak sanggup hidup di luar. Nah itu yang disebut dengan aborsi, atau bahasa Inggrisnya abortion, atau bahasa kedokterannya bahasa Latinnya abortus gitu ya. Jadi istilahnya adalah kemudian baru kemudian orang akan berpikir umur berapa, berapa beratnya begitu. Jadi terus tindakan yang seperti apa. Nah akhirnya ada yang mendefinisikan bahwa uh, aborsi itu adalah tindakan untuk menghentikan kehamilan selagi janinnya belum sanggup untuk tumbuh hidup Mm-mm. di luar dari kandungan ibunya. Nah, Mm-mm. sementara sebagian ada lagi yang bilang semua semua nggak cuma tindakan penghentian kehamilan, tetapi keadaan yang secara spontan juga mengakibatkan penghentian kehamilan. Jadi orang awam menyebutnya ini pengguguran atau keguguran jadinya. Kalau yang dengan tindakan berarti pengguguran. Kalau tanpa tindakan maksudnya nggak sengaja berarti keguguran begitu istilah Oh, ya, ya, istilah ya. awamnya begitu. Nah, baru ada kemudian istilah medis yang mungkin bisa di apa namanya disampaikan bahwa uh, aborsi adalah penghentian kehamilan pada fetus atau janin di mana si janin ini masih tidak sanggup untuk hidup di luar kandungan. Itu kapan disebutkan 20 minggu. Memang ada aliran lain yang 28 minggu, tapi sebagian besar 20 minggu. Dan kalau dianggap beratnya 500 sampai 1000 gram, di bawah itu. Makin rendah lagi ya semakin tidak sanggup dia di luar. Begitu. Nah, terus Oh, ya, kalau ya. dilihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Heeh. itu arti dari aborsi adalah fetus atau kandungan dengan berat Mm-mm. kurang dari 500 gram pada saat Mm-mm. dikeluarkan dari rahim, dia tidak mempunyai kemungkinan untuk hidup. Jadi sebenarnya hampir semuanya sama definisi itu, tidak ada yang terlalu mempertentangkan, artinya dia memang uh, gugur Mm-mm. atau terhenti kehamilannya di saat usia si bayi dan beratnya juga tidak sanggup untuk
tumbuh di luar. Tumbuh di luar. Nah, Iya, iya. kalau misalnya ternyata usianya lebih besar lagi dan sudah sanggup hidup di luar, itu namanya pembunuhan janin. Iya, Begitu. Artinya ada unsur benar-benar kekerasan, pemaksaan begitu. Bagian besar akan begitu. Begitu dari definisinya Bu Sagung tentang Iya. aborsi. Ya. Iya. Kalau dilihat secara aturannya Ya. di dalam KUHP memang tidak ada yang mengizinkan aborsi itu dilakukan. Itu Ya. dikategorikan ke dalam pembunuhan gitu. Jadi aborsi ini merupakan kalau dilihat dari istilahnya itu secara hukum dikategorikan sebagai hal yang negatif sebab dianggap sebagai sebuah tindakan pembunuhan. Nah, yang menjadi persoalan di sini kan adanya aborsi yang dilakukan oleh anak-anak remaja atau pasutri yang tidak siap untuk berkomitmen melanjutkan kehamilannya. Iya. Ya. Nah, di dalam pengaturannya itu di dalam KUHP sudah ada diatur di situ di pasal 299, 346 mungkin bisa dilihat nanti di dalam KUHP-nya. Kemudian di 347, 348, 535. Nah, karena di situ itu tentang disebutkan detailnya bagaimana itu? Kalau di pasal 299 itu 299 KUHP itu memuat tentang mengobati atau menyuruh diobati dengan harapan gugurnya kehamilan. Itu. Kalau di pasal 346 berarti yang nyuruh juga kena ya? Iya, yang nyuruh betul. juga kena ya? Iya. Walaupun dia tidak melakukannya. Walaupun tidak melakukannya. Jadi terancam hukuman. Iya. Tidak. Yang melakukan maupun yang membantu pun dikenakan. Ya. Kemudian di dalam pasal 346 KUHP juga menyebutkan di situ tindakan seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain dan apalagi kalau tanpa persetujuan, itu di pasal 347. 346 menyetujui tetapi menyuruh orang lain. Kalau di 347 itu aborsi yang dilakukan tanpa sepersetujuan si perempuan atau si wanita. Nah, itu lebih pemaksaan lagi. Iya, lebih ini lagi itu. Iya. Kemudian di pasal di pasal 348 itu ada persetujuan si wanita di situ atau si perempuan. Iya, si ibu. Kemudian di pasal 349 itu terlibatnya seorang dokter, bidan, juru obat. Kena juga ya? Kena juga. Iya. Nah, kemudian ada lagi di pasal 535 KUHP itu mengenai alat yang digunakan dalam sarana aborsi. Iya. Gitu. Jadi gini, sebelum ke bahas aspek hukumnya lagi tadi yang sudah detail itu, perlu juga saya sampaikan di sini begini. Aborsi itu sebenarnya ada beberapa macam juga. Ada yang spontan. Jadi memang tidak ada tindakan tertentu, dia terjadi begitu saja. Jadi aborsi yang spontan atau disebut dengan abortus ini, dia ada yang sifatnya incomplete, tidak lengkap, ada yang komplit. Kalau yang incomplete mungkin perlu tindakan medis untuk membersihkannya. Kalau yang komplit mungkin karena sudah utuh jadi nggak ada masalah. Kemudian ada yang namanya misabortion, jaringan janin yang ada tertahan, yang sudah mati atau yang sudah tidak hidup lagi tertahan. Nah, itu yang spontan ya. Nah, yang berkaitan dengan hukum mungkin yang nomor 2 ini, abortus provokatus dengan tindakan. Atau sebenarnya provokatus ini ada 2 juga jenisnya. Ada yang terapetikus itu artinya demi kesehatan ya, sebagai gitu ya, tindakan terapi. Yang kedua
baru abortus provokatus yang kriminalis, yang ya. legal, terancam Ya. hukum. Ya. Bu Sagung perlu tahu bahwa kalau yang terapetikus itu dia berkaitan sama misalnya ada penyakit kelainan pada bayinya, termasuk juga sakit pada ibunya atau sesuatu yang bisa mengancam, atau juga mungkin juga gangguan-gangguan penyakit tertentu, termasuk jika dipertimbangkan kalau ibunya mengalami gangguan jiwa, stres atau depresi. Jadi Betul. dipertimbangkan bahwa ada tindakan-tindakan yang ternyata masih bisa dilakukan secara terapi gitu. Ya. Iya. Yang tadi saya sebutkan itu juga Ya. itu secara KUHP ya. Kalau tindakan yang sudah tidak sesuai dengan aturan KUHP-nya yang bergerak. Jadi betul sekali Dr. Oke tadi katakan bahwa yang terkait dengan pasal yang kena tadi itu adalah pasal yang berkaitan dengan abortus kriminalis, dan itu secara umum KUHP memberlakukan. Namun secara spesifik atau secara spesial di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu ada mengkhususnya, yaitu tadi yang Dr. Oke katakan bahwa ada hal-hal yang mengizinkan, tentu dengan persyaratan yang lebih ketat lagi gitu. Ya, baik itu yang tadi Dr. Oke dikatakan bahwa mungkin karena janinnya sudah meninggal di dalam, kemudian terkait dengan wanitanya atau perempuannya yang agak dengan tanda kutip Terancam kesehatannya. Iya, terancam kesehatannya, Memiliki penyakit tertentu, memiliki penyakit tertentu, dan termasuk juga dalam keadaan tertentu juga, misalnya si ibu terancam karena klamsia juga bisa. Jadi di sini ada di dalam Undang-Undang Kesehatan itu yang diizinkan. Jadi secara generalis dia tidak diizinkan. Kemudian namun turunannya melalui Undang-Undang Kesehatannya dan PP Kesehatan Reproduksi mengizinkan ada celah untuk yang spesial. Yang tadi adalah kegagalan KB. Bisa ditolong ya. Iya, betul sekali. Ya. Jadi memang artinya walaupun ada abortus provokatus begitu, tetapi kalau dia ternyata berbasis pertimbangan medis itu bisa ya, bermasalah itu kemudian penyakit fisik ataupun psikis akhirnya. Apapun jenis penyakitnya yang mengancam jantung, ada kejadian eklamsi, penyakit metabolik, ancaman-ancaman kesehatan yang lain, termasuk mungkin ancaman depresi, kekerasan yang mempengaruhi pikiran, itu juga kira-kira akan bisa menjadi pertimbangan untuk ditolong ya, Mbak Purya, Bu Sagung ya. Nah, terus yang abortus provokatus yang ilegal itu tentunya yang tadi itu ya, yang runutan pasal-pasal tadi ya, sengaja, ada ancaman, ada yang menyuruh dan tidak memenuhi persyaratan medis, pertimbangan medis tadi. Tapi bagaimana misalnya kejadiannya jika itu kehamilan adalah karena tidak disetujui kehamilannya, misalnya contohnya karena perkosaan, bagaimana? Betul. Kalau di dalam perkosaan itu kan berarti satu kondisi tidak memungkinkan untuk itu, si ibu depresi ya, stres kan kayak gitu ya. Itu ada pasal 75 namanya, pasal 75 di Undang-Undang Kesehatan itu mengizinkan di dalam pasal 75 di ayat 2 di huruf B-nya itu bahwa kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Nah, begitu juga nanti di PP Kesehatan Reproduksi nomor 61 tahun 2014 itu di pasal 31 muncul di situ, di pasal 15 itu diizinkan. Dan seharusnya tapi itu belum di KUHP ya. Di KUHP sudah ibaratnya peraturan jadi aturan yang secara mengkhusus kan ada leg spesialisnya dan ada leg generalisnya. Nah, KUHP itu adalah leg generalisnya masih belum mencantumkan. Leg spesialisnya ternyata ada detail-detail yang bisa.
Iya, betul. Setahu saya juga nanti di RKUHP yang baru di rancangannya perkosaan masuk di sana diatur Betul. bahwa akan diterima untuk bisa Diterima. dilakukan tindakan penghentian kehamilan. Iya. Berarti yang tadinya lex spesialis ini di turunannya jadi lex generalis di RKUHP yang Iya. baru kan? Iya, iya. Oke. Diberikan ruang juga, ada celahnya untuk masuk ke Undang-Undang Kesehatan dan PP Kesehatan Oke. Reproduksi. Dan kalau Tapi memang persyaratannya untuk pembuktian perkosaan itu yang agak susah ya. Jadi laporannya Iya. harus sekian hari baru bisa Iya, dibuktikan memang benar ada perkosaan. Jadi suka nggak suka memang kalau misalnya korban perkosaan ingin dianggap memang kasusnya adalah perkosaan untuk misalnya mendapatkan pertolongan tindakan aborsi yang diperbolehkan undang-undang, Harus dia harus dibuktikan. cepat-cepat lapor ya. Iya. Harus cepat-cepat lapor. Karena apa? Iya. Kalau biasanya kalau perkosaan dia diam-diam dulu, kemana dulu, baru terbukanya setelah keadaan kondisinya lebih stabil. Nah Iya, itu kayaknya agak betul. susah di situ. Nah di sini kalau saya pribadi melihat ada semacam sebuah persoalan hukum di situ di pasal 31 di PP Kesehatan Ya. Reproduksinya di ayat yang kedua. Di situ kan ada pembatasannya bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang huruf B hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan itu paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari 40 pertama hari. haid. Iya. Artinya dari haid dengan terakhir. hari pertama haid ya, oke. Iya. Nah, terus kemudian persoalannya di mana? Persoalannya apabila itu adalah kasus perkosaan, tidak mudah si korban akan menyatakan dirinya habis diperkosa, itu satu. Yeah. Kemudian yang kedua, dia ada trauma psikologis yang dialami oleh si perempuan, si wanita akibat dari perkosaan. Jadi sembari menunggu keberanian dia untuk melaporkan atau bercerita entah kepada keluarganya, entah kepada yang lainnya, itu waktu kan terus berjalan. Betul. Ya. Ya itu maksudnya akhirnya hitungan harinya itu Iya. untuk bisa dimasukkan ke dalam persyaratan laporan. Iya, betul. Nah, ini dan perlu persyaratan tindakan. Iya, ditinjau kembali gitu. Karena bisa jadi usianya itu usia kehamilan lebih dari 40 hari seperti disyaratkan boleh dilakukan tindakan aborsi. Jadi ini kan ada kasus ya di luar Bali lah, entah saya lupa di mana. Menjadi dia yang pelaku gitu, sedangkan dia adalah korban perkosaan. Jadi muncullah dia jadi pelaku melakukan aborsi gitu. Aborsi yang ilegal jadinya. Iya, inilah yang menjadi persoalan sebenarnya. Ya. Waktunya tuh juga. Kalau dilihat dari runutan cerita tadi bahwa di KUHP tidak boleh, tapi di turunannya di Undang-Undang Kesehatan diizinkan dengan persyaratan-persyaratan yang lebih ketat. Terus kemudian ada dalam PP Kesehatan Reproduksi diizinkan. Tetapi di situ ada persoalan baru yang muncul. Bahwa itu tadi jangka waktu izin aborsi itu bagi perkosaan. Itu yang persoalannya. Yang itu satu. Yang kedua, kadangkala korban perkosaan ini tidak secara mudah mendapatkan pelayanan. Iya, betul. Iya, itu yang menjadi persoalan tersendiri juga gitu. Iya. Karena kalau dibilang kalau misalnya klasifikasi atau kategorisasi hal-hal lain mungkin lebih jelas ya, tetapi yang unik ini memang pada kasus perkosaan ini untuk bisa diizinkan menerima tindakan aborsi ya. Belum lagi ya itu sudah ada persyaratan yang harus dipenuhi, tetapi kadang-kadang itu tidak bisa dipenuhi hanya gara-gara faktor psikososial si korban begitu ya, dia kesiapannya baru bisa melapor, ngaku, ada yang nganter, belum lagi tekanan dari pihak, apalagi jika perkosaan atau kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang terdekat ya.
Ya, Kekerasan itulah. seksual rupanya kemarin terutama pada anak muda remaja datanya setiap tahun dari Komisi Penanggulangan Komisi Anak itu bervariasi selalu di 60% ya yang artinya Iya, orang iya, dekat ya. Nah, karena iya, itu artinya kan kadang-kadang ya laporan dan lain-lain itu bisa jadi lama, lambat, bahkan ada tekanan jadi tidak melapor gitu. iya, betul, Sudah bisa kabur dalam tanda petik baru bisa ngelapor ternyata udah nggak memenuhi syarat jangan-jangan. betul, betul. Nah itu yang jadi Dan cukup pelik juga di situ. iya, cukup pelik. Yang kedua, sebenarnya akibat perkosaan itu pemerintah daerahnya itu melakukan sebuah tindakan, baik itu pendampingan, kemudian pembiayaan terkait dengan pengobatan dan lain sebagainya. Ya. Tapi hal ini agak sulit didapatkan. Misalnya Oh, dengan berarti sebenarnya itu tanggung jawab dari undang-undang memerintahkan bahwa itu tanggung Iya. jawab dari pemerintah. pemerintah. Tetapi ternyata dalam faktanya tidak semudah itu begitu. Tidak semudah itu Ya. mendapatkan apa yang menjadi aturan itu. Ini menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan implementasinya, penerapannya dalam keseharian lah ya, keseharian itu. Dan sehingga apa yang dilakukan itulah tadi, muncullah nanti ditemukan bayi, ditemukan oro apalah gitu ya. Dan itu kan Belum lagi menyedihkan. memang perempuan yang benar-benar tidak tahu, tidak melek hukum, tidak paham Iya. tentang hak data reproduksi dan seksualnya, tidak paham bagaimana dianggap bahwa pokoknya kalau udah terjadi kehamilan, aku tidak menginginkannya, aku tidak tahu bagaimana menghentikannya, ya udah biarin aja hamilnya berlanjut, disembunyiin. Nanti kalau udah lahir, udah deh itu urusan nanti. Dan seringkali ketika itu sudah mendekati waktu kelahiran dan masih tidak menginginkan, akhirnya dibuang atau jangan-jangan dititipkan sembarangan, atau malah sebagian yang stres malah menciderai janinnya gitu. Kasihan juga pada di satu sisi ada yang tidak menginginkan bayi, di satu sisi banyak orang datang ke dokter untuk menginginkan keturunan. Iya, betul. Iya, ada paradok di situ juga. Iya, ada paradok di situ. Di sinilah muncul ada pro dan kontra mengenai aborsi. Di satu sisi harusnya ada kelonggaran untuk hal-hal tertentu. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Ini akan berbahaya terutama buat para wanita perempuan yang tidak kehamilan itu tidak diinginkan. Ya. Itu yang atau jangan-jangan situasi ini malah membuat banyak orang lelaki yang dominan, yang pikirannya adalah kemudian kemudian istilah gini, ada peluang untuk melakukan kekerasan seksual, pelecehan seksual, jadi lebih berani lagi karena dipikir kalaupun terjadi, yakinlah si perempuan juga nggak tahu apa-apa untuk melaporkannya. Iya. Dan berada pada tekanannya. Ini yang perlu disadarkan ya. Atau Ibu gimana gininya? Mungkin semacam saran jika seandainya terjadi kekerasan seksual atau perkosaan, baiknya gimana nih perempuan? Langkahnya nih. Kalau seandainya itu terjadi, memang Siapapun pelakunya. Ya, siapapun pelakunya seharusnya melaporkan ya, atau paling tidak seharusnya idealnya memang melaporkan. Tetapi pada saat kejadian itu akan sulit. Sulitnya apa? Satu, orang terdekat itu adalah keluarga yang mestinya memberikan jaminan keselamatan, keamanan gitu. Dan itu dia laporkan adalah sesuatu beban yang luar biasa yang dirasakan. Kemudian yang kedua, ketakutan. Kalau itu adalah orang luar, di luar keluarganya, itu ada trauma tersendiri di mana dia akan takut kemana-mana. Kemudian
tidak bisa kita mengatakan laporkan saja. Oh, nggak bisa, karena si korban belum dengan beban yang dia bawa, belum dengan trauma yang dia rasakan, belum dia ya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang membuat para wanita atau perempuan yang mengalami perkosaan itu susah untuk melaporkan. Nah, disinilah sebenarnya pendampingan itu diperlukan. Ya. Dari Ada saya punya AI lah mungkin. Ada kolega sahabat lah begitu mengalami perkosaan, juga nggak melaporkan ke pihak berwajib karena yang memperkosa kebetulan adalah semacam pamannya yang terhormat di keluarga besar. Waduh. Jadi kalau dilaporkan ini dianggap akan membuka aib keluarga besar. Jadi dia akhirnya itulah dia. Membiarkan diri. Kalau tidak hamil, ya udah deh biarin aja begitu. Tapi kalau nanti hamil, dia akan berpikir siapa yang harus bertanggung jawab. Ini baru dia akan perkarakan. Tapi tidak dilaporkan karena dia takut nama besar keluarga dan nama si omnya, pamannya ini akan tercemar. Padahal dia tokoh besar di keluarganya. Nah, itu juga salah satu yang membuat perkosaan kendalanya. Ya. Iya. Dan juga kadangkala orang tuanya sendiri, orang tua si korban, malah kadangkala kalau udah terjadi kehamilan, tidak hanya perkosaan ya, terjadi kehamilan dengan anaknya karena tidak boleh aborsi gitu ya. Terus kemudian dipaksakan untuk menikah. Padahal anak tersebut umurnya tidak sesuai. Aturan sekarang kan umur anak untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan kan minimal 19 tahun. Yang sudah ditetapkan oleh MK ya. Dan ini juga membuat suatu nanti akan direvisi di undang-undang perkawinan berikutnya ya, kayaknya ada revisi undang-undang perkawinan. Kalau saya 18 atau 19. 2019 udah ditetapkan bahwa undang-undang ini. Padahal pengetahuan mereka sebenarnya harus sudah dijemput sejak awal, bagaimana mereka tahu bahwa hubungan seksual di usia yang masih belum cukup umur karena belum ada kesiapan fisik, mental, sosial, itu sebaiknya jangan dulu dilakukan. Kalaupun sudah dilakukan harus benar menggunakan proteksi yang benar-benar seperti menggunakan kondom misalnya. Itu adalah sebuah keharusan untuk zaman sekarang, bukan lagi masalah dosa nggak dosa. Jadi remaja harus dibekali dengan mereka tahu nggak resikonya dan tahu nggak melindungi dari resiko itu. Terakhir akhirnya pilihan masing-masing untuk menjalaninya. Jadi kewajiban kita untuk mengedukasi itu lagi terus, karena informasi dan pelayanan itu kan untuk di seksual dan reproduksi juga adalah sebuah hak sebenarnya. Jadi membuat mereka memenuhinya itu juga kewajiban orang dewasa. Itu Ustaz Agung. Iya. Ya. Iya. Jadi di sini ya. Kita dulu Dr. Oka ada pertanyaan tapi sebenarnya sudah kita jawab mengenai lama tadi ada 40 hari tadi itu. Siapa ini? 40 hari untuk laporan perkosaan itu ya, supaya bisa mendapatkan tindakan aborsi yang bisa diizinkan ya. Iya. Kita sudah menjawabnya ya Bapak bahwa menarik sekali ini untuk pembahasannya terkait abortus dengan kasus perkosaan. Izin bertanya dokter dan Bu Agung, apakah bila lewat 40 hari dari HPHT ada jalur hukum yang memayungi? Kebetulan sekali ini yang menjadi persoalan yang PR kita, bahwa lewat dari 40 hari berarti dia melakukan tindakan aborsi secara ilegal. Karena pokoknya hukum itu akhirnya secara tekstual ya, Mas Agung ya. Aturannya 40 hari, kalau sudah lewat berarti tidak memenuhi syarat, itu udah masuk langsung ilegal. Iya. Akhirnya ini dilanjutkan yang kedua, mungkin Dokter Oke yang bisa. Ya. Iya. Ini ada pertanyaan yang kedua, Dokter Oke, mengenai apakah ini juga harus didasari visum dari advice dokter forensik.
Bagaimana kalau korban datang setelah tanda-tanda perkosaan sulit ditemukan? Nah, inilah dia. Nah, Yang tadi ini Dokter juga Oka yang akhirnya katakan. Iya. itu juga yang akhirnya menjadi kesulitan karena kan salah satu pertimbangannya apakah itu memang benar ada perkosaan atau tidak, ya memang salah satunya dari Iya. dilengkapi dengan visum et repertumnya yang Visum. Iya. ya yang di pemeriksaan oleh tim medis yang memastikan memang apakah itu ada perkosaan atau tidak. Makanya ketika akhirnya waktu yang dipakai untuk membuktikan itu berikutnya juga akan ya. meluncurkan tanda-tanda yang bisa dilihat gitu ya. Makanya ini adalah sebuah bentuk yang harus kita edukasi. Jadi makanya tadi saya bilang ketika misalnya ada kasus perkosaan, memang kita sangat berharap kali ya korban paling tidak melakukan pemeriksaan itu untuk bekal pertama bahwa memang terjadi tanda kekerasan yang merupakan kekerasan seksual atau perkosaan. Begitu. Ada yang memang bisa mengantarkan atau membujuk untuk bisa mendapatkan itu dulu sebagai pegangan. Entah kemudian apakah ada efek berikutnya untuk pelaporan atau tidak, atau bakal terjadi kehamilan atau tidak, dengan pegangan tadi menjadi cukup aman. Dari pihak laki-laki pelaku begitu yang melakukan perkosaan kekerasan tahu juga aturan hukum ini bahwa ada hitungan 40 hari itu dia akan nahan-nahan, diproteksi, semacam diisolasi, jangan sampai ngelapor, jangan sampai gini. Jadi akhirnya tidak bisa dibuktikan semuanya. Ini adalah bagi saya tetap sebuah hal baru yang bisa diedukasi ke masyarakat. Ya karena tapi memang balik lagi akhirnya perkosaan, kekerasan seksual, merasa tertekan dan lain-lain ini adalah sisi yang sudah jelas dialami, baik itu fisik maupun emosional maupun psikis. Tetapi masalah kemudian apakah menjadi melaporkan diri, masuk ke ranah hukum, akhirnya balik lagi kepada yang bersangkutan, kan begitu ya, Bu Agung ya, dalam hal ini betul. Karena kan ini tetap delik aduan akhirnya. Betul. Kalau itu dia kategorinya delik aduan, kalau saya berkata ini adalah kalau itu perkosaan itu bukan delik aduan ya, tetapi bukan delik aduan. Kalau misalnya bukan delik aduan. Saya ada pertanyaan sedikit Dr. Oke, mungkin juga yang lain biar lebih paham. Jangka waktu melakukan aborsi yang safe, yang aman, itu berapa sih sebenarnya? Jadi intinya kan begini, teknologi kedokteran secara medis untuk terapeuti melakukan tindakan penghentian kehamilan atau mengeluarkan janin itu sebenarnya kan sudah sangat canggih. Jadi berapapun umurnya sebenarnya pilihan tindakan juga ada begitu, termasuk karena kita dewasa umurnya intrauterine fetal death gitu ya, kematian janin dalam kandungan itu sebenarnya bisa dilakukan pilihannya. Itu misalnya lewat vagina ataupun kalau udah besar dilakukan tindakan lewat membuka perut ya, operasi sesar gitu misalnya. Operasi sesar. Iya. Adalah misalnya kuretase begitu ya, dengan melakukan alat ya, semacam alat untuk mengambil janin di dalam rahim, itu sooner better, semakin awal semakin bagus. Jadi makanya ada yang melakukannya ya udah kalau kehamilan 1,5 bulan masih bisa diterima. Ada yang juga kita sanggup kok 3 bulan, 3,5 bulan. Artinya ketika dia masih semudah mungkin ya di bawah 1,5 bulan itu lebih mudah dibandingkan yang 2,5 bulan. Tapi kalau misalnya lebih besar lagi, pilihannya pakai metode yang lain. Bahkan sekarang secara medis dikenalkan juga yang namanya medical abortion. Medical abortion dengan menggunakan obat-obat saja. Obat itu diminum asal cepat ya, disiplin, nanti akan keluar luruh dia. Karena rahimnya mengalami kontraksi hebat tetapi tidak sampai yang membuat klien itu kesakitan atau terjadi perdarahan hebat, dan dia akan luruh sendiri. Itu dikenalkan pada beberapa daerah sekarang untuk pilihan yang non kuret. Jadi ya bukan lagi kuret, bukan lagi suction begitu sedotan, tetapi menggunakan obat saja. Nah kalau menggunakan obat tentu saja
itu lebih mudah lagi di 1 bulan ya. Biasanya itu yang akan lebih banyak direkomendasikan menjadi prioritas. Oke. Begitu. Kalau misalnya dia perkosaan, sebenarnya kita melakukan visum itu batasnya paling maksimal berapa lama? Sebenarnya kan tergantung dari tanda-tanda kekerasan yang muncul atau tanda-tanda dari karena namanya perkosaan, apakah ada kekerasan pada kelamin, termasuk apa ada sesuatu serupa benda tumpul, kan selalu begitu ya, yang merobek jaringan vagina, selap udara atau apa begitu ya. Nah, dia biasanya kalau misalnya dalam keadaan yang mungkin perkosaannya berat begitu, itu kan akhirnya kesembuhannya dilihat, kesembuhannya bisa 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan. Fisiknya loh ya, fisiknya ya, bukan psikisnya ya. Jadi sementara kalau misalnya saja kekerasannya itu pada orang dewasa yang sudah pernah menikah, tetapi di situ mungkin perilaku kekerasan seksualnya tidak yang cukup agresif begitu. Jadi tinggal apakah perlukaan, gesekan karena paksaan yang muncul itu bisa sembuh segera atau tidak. Kalau lukanya biasa palingnya 1 minggu juga sudah sembuh jika tidak ada komplikasi lain begitu. Jadi memang harapannya akhirnya kalau bisa sih jangan sampai lewat dari 5 hari atau 1 minggu. Begitu. Jadi tanda-tanda itu akan masih kelihatan. Tandanya apa? Apalagi biasanya di hari kedua atau ketiga itu bengkak, inflamasi, ada tanda luka, lecet-lecet, jejas ya. Jadi begitu. Masalahnya kalau misalnya lukanya itu lukanya sudah sembuh di beberapa hari, tapi memang itu misalnya anggap remaja, terjadi robekan di selap udara, itu tidak menjamin bahwa apakah memang ada robekan, tapi apakah baru-baru saja atau sudah lama yang sebelumnya. Kalau ternyata keadaan fisiknya sudah tenang. Jadi suka nggak suka, memang akhirnya itu dia. Kalau memang ini adalah kemudian urusannya adalah berpikir aman, entah itu nanti mau dilaporkan atau tidak, tapi ada kekerasan seksual, ya sebaiknya memang berusaha untuk memastikan diri, paling enggak periksa visum. Nanti apakah dilaporkan atau tidak itu keberanian, kenyamanan, banyak hal yang menentukan untuk kemudian melaporkannya. Iya. Itu akhirnya. Iya. Ya. Jadi cukup menarik sebenarnya kalau dipikir bahwa kita tadi berbicara tentang apa itu aborsi yang memang adalah artinya penghentian kehamilan karena memang si bayinya atau janinnya belum sanggup untuk hidup di luar kandungan. Ya penyebab ada yang bisa spontan, ada yang dengan tindakan ini ada yang sesuai dengan kondisi medis tertentu yang bisa diperbolehkan, ada juga yang benar-benar karena kriminal, karena memang mungkin kasus kriminal ini biasanya yang mungkin karena perselingkuhan ya Bu Sagung ya, atau suka sama suka ya, kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkannya, kemudian mencari tindakan yang memang tidak sesuai dengan yang bisa ditolong tadi, tidak ada indikasi medis, tidak ada juga kasus perkosaan ya, yang kayak begitu memang di ranah hukum Indonesia tidak masuk dia untuk bisa ditolong sebagai kandidat untuk bisa dilakukan tindakan aborsi. Dan akhirnya yang begini nih, yang biasanya kemudian mencari pilihan lain. Nah, pilihan lain itu ada orang yang membantu, berarti itu ilegal. Kalau menggunakan obat misalnya tertentu, memesan sendiri di internet, meminum sendiri, berarti itu juga sebenarnya prosesnya juga ilegal, ya. Walaupun mungkin bisa membantu, ya. Dan ada tindakan yang memang bisa dilakukan aman-aman saja tapi tidak sesuai dengan koridor hukum. Ada juga yang memang yang kita takutkan secara medis ketika melakukan tindakan itu tidak safe, menggunakan obat sembarangan, yaitu dia dampaknya tadi bisa infeksi, perdarahan, belum lagi mungkin juga berikutnya bisa mengakibatkan gangguan kesuburan karena infeksinya bisa mengakibatkan perlengketan di saluran reproduksinya. Banyak itu bisa terjadi. Beberapa anak muda, remaja yang tidak siap dengan kehamilan karena kehamilan tidak diinginkan, kemudian mencoba-coba rekomendasi dari temannya, ternyata kita temukan juga karena tidak tuntas terjadi infeksi,
yaitu gangguan kesuburan juga bisa muncul di sana pada pihak perempuan yang mengalami infeksi saluran reproduksi. Yang kalau pada perempuan kadang-kadang juga keluhannya tidak gawat-gawat amat, dia bisa keputihan yang biasa-biasa saja, yang saru dengan keputihan yang fisiologisnya dia ternyata itu infeksi. Lama-kelamaan melengket saluran telurnya. Jadi kadang-kadang sudah menikah, suatu saat nanti baru ketahuan, ternyata baru kontrol ke dokter kok ada saluran telurnya lengket, jangan-jangan udah pernah terjadi infeksi dan ada tindakan-tindakan tertentu yang pernah dilakukan begitu, baru ketahuannya di situ. Iya, jadi rentetannya panjang ternyata. Meninggal ya? Ya, bisa mengakibatkan itu dia, infeksi, perdarahan, dan bisa fatal karena tidak tertolong. Bisa perdarahannya mengakibatkan hipovolemi, artinya kurang cairan di tubuhnya karena tidak tertolong. Bisa juga infeksinya merembet kemana-mana di pembuluh darahnya yang disebut dengan sepsis. Ya. Oke. Gitu. Iya. Iya. Sudah tidak terasa 1 jam kita berbincang-bincang tentang jadi aborsi. kita berbicara sudah tentang dengan rileks bicara tentang aborsi, apa itu aborsi, apa dampaknya, jenisnya, termasuk juga aspek hukumnya dan fakta yang cukup menarik. Tadi kita bahas cukup banyak tentang aborsi karena perkosaan. Ini menarik sekali dan kita memang akan lebih asik juga kalau kita juga bisa share ini nanti dalam bentuk video dan orang bisa mengedukasi lagi ke kesadaran untuk bahwa ada loh kasus perkosaan juga bisa ditolong sebenarnya dengan pertolongan tertentu. Dalam hal ini salah satunya adalah pertolongan jika memang membutuhkan bantuan untuk penghentian kehamilan.